Brand ini merilis flysheet dengan spek dan fitur yang bener-bener niat banget. Bisa gue bilang, brand lokal lainnya yang udah merilis flysheet duluan bisa kalah dengan brand ini. Di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan dari flysheet Nomaden Kenawa series ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah salah satu rekomendasi flysheet terbaik untuk lu beli atau lu gunakan di tahun 2024 nantinya. Karena spesifikasi yang dikasih dan fitur berikut juga kelengkapan kayak tiang, pasak, tali, lu udah dapet semuanya di sini di flysheet ini. Makanya ini sengaja gue upload videonya itu di akhir-akhir tahun karena ini salah satu flysheet yang recommended banget untuk lu sikat di akhir tahun ini untuk lu gunakan di tahun 2024. Ini flysheet dari mereknya Nomaden. Ini mereknya. Produk Nomaden ini bukan pertama kali gue review karena gue pernah beberapa kali nge-review produk Nomaden kayak carrier, terus ada jaket bulu angsa, celana, base layer, dan beberapa produk lain dari Nomaden. Bahkan untuk carrier dan celananya itu plus base layer juga pernah gua tes langsung ke Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas. Jadi bisa lu lihat aja Nomaden ini salah satu produk yang udah gua review dan udah gua tes. Nah, Nomaden ini sekarang lagi rajin-rajin yang ngeluarin beberapa artikel. Salah satunya ini flysheet yang memang dari kemarin itu gue tunggu-tunggu. Gua ngelihatnya itu awalnya dari story Nomaden official. Dia upload flysheet ini dan ketika gua lihat ini menarik banget. Makanya kan gua repost tuh untuk story dari Nomaden. Dan ketika gua terima barangnya, seniat itu sih Nomaden mengembangkan fitur dan spesifikasi dari flysheet ini. Menurut gua, flysheet ini akan menjadi pesaing berat untuk Daulagiri. Karena Daulagiri punya flysheet yang model kayak gini juga, yaitu flysheet oktagonalnya. Dan harganya itu nggak beda jauh. Plus untuk spesifikasi dan fitur yang dikasih pun nggak beda jauh juga. Kalau di flysheet lain sih kayak di Big Adventure punya flysheet model heksagonal juga, tapi untuk kelengkapannya itu nggak selengkap ini. Makanya untuk flysheet ini, head to headnya itu ke oktagon dari Daulagiri. Flysheet ini tuh sebetulnya bentuknya kalau kita ngelihat hanya sekilas itu kayak heksagonal, tapi sebetulnya bukan heksagonal. Kalau gua ngelihat referensi dari flysheet Nature Hike sih, lebih kepada modelnya itu flysheet Racing Sun Awning. Jadi modelnya itu di belakang itu rata. Nih, di belakang ini sebetulnya lurus, hampir kayak pentagonal juga sebetulnya. Cuman kalau pentagonal itu lebih pendek. Jadi di belakang itu lurus. Kalau lihat dari depan itu ada kain yang memang tajam di sini. Nah, kalau heksagonal itu depan dan belakang biasanya sama-sama tajam kayak gini. Kalau ini yang tajam itu di bagian depannya aja. Kalau di bagian belakang tadi rata aja. Jadi ini lebih mirip-mirip model-model flysheet Nature Hike yang Racing Sun Awning. Sekarang gua akan bahas bagian yang menjadi favorit gua, yaitu bagian bahan. Flysheet ini pakai bahan 210T polyester GWB ripstop. Bisa lihat di sini. Untuk ripstopnya ini bener-bener mirip banget dengan yang Iger pakai di upper sepatunya. Di Iger sih disebutnya itu Guset Construction. Kalau di sini ripstop aja, dan ini berbeda sih dengan ripstop yang pernah gua lihat di beberapa outer flysheet ataupun outer tenda. Makanya ini sih lebih kelihatan kuat untuk ripstop yang ada di sini. Dan ketika dipegang pun ini kerasa ketebalannya sih. Padahal ini tuh 210T. Kerapatan yang memang sering gua pegang di beberapa outer tenda, tapi ketika gua pegang di sini sih yang kerasa itu langsung kasar, karena memang yang tadi gue bilang untuk ripstop yang ada di sini tuh lebih kerasa di permukaannya, karena memang lebih tebal-tebal juga tuh untuk ripstop yang ada di sini. Dan ini udah mempunyai PU atau waterproof rating di 3000 mm, angka yang sangat-sangat aman untuk lo memilih sebuah outer tenda ataupun flysheet. Karena kalau kita bandingkan dengan curah hujan yang ada di gunung-gunung Indonesia, angka yang ada di sini benar-benar aman banget. 800 mm aja itu udah aman banget. Ini 3000 mm untuk waterproof ratingnya. Ini salah satu yang perlu lo perhatikan ketika lo memilih flysheet model kayak gini, entah itu yang heksagonal ataupun yang pentagon. Nah, biasanya untuk flysheet model kayak gini tuh ada
kombinasi warna. Di flysheet ini ada kombinasi warna juga, warna hijau yang ada di sini dan ada warna orange yang ada di sini. Ini mempunyai dua bahan yang berbeda yang dijahit di bagian sini. Nah, di bagian sini lu harus perhatikan juga di simsil atau enggak, karena ada beberapa flysheet yang memang ada kombinasi warna kayak gini tapi dia enggak disimsil di bagian jahitan untuk menyatukan kedua warna ini atau kedua bahan ini. Kalau flysheet ini hanya beda warna aja, tapi bahannya itu sama 210T polyester GWB dengan ripstop dan PU 3000 mm juga, cuman beda warna aja. Nah, di bagian sini udah pakai simsil. Nah, jadi di bagian untuk menyambung kedua warna ini udah pakai simsil di flysheet ini. Jadi nantinya perlu lu perhatikan juga atau lu tanya ke penjualnya, di simsil nggak di bagian jahitan untuk menyambungkan warna satu dengan warna yang lainnya. Waterproof rating di flysheet itu jarang ada yang mencantumkan sih. Dan Nomaden di sini berani untuk mencantumkan waterproof rating atau PU yang ada di flysheet ini 3000 mm, dan itu sih informasi yang ngebantu kita ya untuk memudahkan kita flysheet mana yang mau dipilih. Terus yang penting lagi di bagian flysheet itu di jahitan-jahitannya. Karena di bagian tengah ini ada jahitan dari depan sampai ke belakang sana dan ini menghasilkan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan. Jadi harus ditutup pakai simsil kayak gini dan ini udah pakai simsil. Flysheet dulu itu jarang banget yang pakai simsil kayak gini. Biasanya mereka pakai teknik jahitan atau penumpukan bahannya itu agar tidak tembus. Kalau ini udah disimsil ya, seperti halnya tenda-tenda ya. Tenda itu kan banyak pola tuh. Bentuk tenda kan beda-beda, banyak pola, jadi harus disimsil. Dan ini dari keseluruhan outer ini udah disimsil. Dari bagian tengah sini, terus bagian jahitan-jahitan kayak sini nih. Ini kan ada bahan yang berbeda nih. Ini udah pakai simsil juga. Terus di bagian bawah sini, ini udah pakai simsil juga tuh. Jadi bisa dibilang hampir di semua bagian outer yang ada jahitannya ini udah mempunyai atau udah dipasang simsil oleh Nomadennya. Dan nggak ketinggalan, di sini udah pakai anti UV. Jadi tren tenda-tenda sekarang itu udah ada UPF plus 50 biasanya. Ini tidak diterangkan untuk UPF-nya, tapi Nomaden hanya menuliskan di bagian outer ini udah ada lapisan anti UV-nya, walaupun nggak dikasih tahu tuh UPF-nya itu berapa angkanya. Rata-rata di tenda yang sering gue temuin sih di UPF 50+. Kalau ini hanya ditulis anti UV aja. Flysheet kayak gini tuh biasanya dia ada yang sering rusak itu di ujung-ujungnya nih. Di ujung-ujung kayak gini nih. Ini kan ada tali webbing, di sini ada jahitan. Terus di sini juga ada. Nah, terus di belakang juga, di belakang juga ada. Jadi kekuatan flysheet model kayak gini, entah itu yang heksagonal atau pentagonal kayak gini, yang biasanya duluan rusak itu ya di ujung-ujung kayak gini. Makanya beberapa brand itu memfokuskan jahitan yang benar-benar akan menguatkan di bagian ujung-ujungnya. Nah, di bagian ujung dari flysheet ini udah pakai Bartex ya. Jadi di bagian luar tuh kayak gini. Udah ada jahitan yang menyilang kayak gini untuk memperkuat tali webbingnya biar enggak mudah lepas ketika sering ditarik. Karena ini yang akan sering ketarik oleh tali yang ada di bagian luar. Nah, di bagian dalam gue lihat juga di sini, nah ini aman sih. Karena untuk yang flysheet dari Altitude Gear kemarin itu nggak serapi ini, dan di bagian tali webbingnya pun kelihatan niat banget sih ini pakai tali webbing yang tebal. Dan memang kalau lihat secara detail di sini udah di Bartex juga oleh Nomadennya untuk mempermudah kita memasang si bagian webbingnya ke bagian tali yang ada di sini. Ketika nantinya lu beli flysheet ini, lu bukan hanya dapet flysheetnya aja, tapi lu ngedapetin beberapa bagian-bagian penting dari flysheet. Yang pertama, lu nantinya dapet tiang. Jadi ada 2 batang tiang, yang mana ini tingginya kurang lebih 200 cm-an, tiang depan dan tiang belakang udah include. Jadi ketika nantinya lu beli flysheet ini, lu nggak perlu repot-repot lagi nyari tiang yang cocok, nyari tiang yang memang kuat bahannya. Karena ketika gua nerima flysheet ini, tiang yang dipakai di sini pun udah solid bahannya. Karena ada beberapa tiang flysheet itu yang memang bahannya itu mudah untuk bengkok.
Gue pernah ngasih tahu juga di video ketika gue nge-review tenda dari Hike and Run Cakra. Hike and Run Cakra itu include untuk tiangnya, tapi bukan tiang kayak gini. Tiang yang include di Cakra itu mudah untuk bengkok. Tiang yang ada di sini lebih solid untuk bahannya. Cuman memang di sini biasanya tiang flyseat itu kan ini patah-patah nih. Ini satu batang per batang tuh ada yang patah-patah nantinya. Karena nggak mungkin satu batang kayak gini nggak bisa dicopot-copotin. Sejauh ini ada dua jenis tiang flyseat yang gua suka. Yang pertama itu yang kayak gini. Yang kedua itu yang kemarin gua review di bivak atau shelter dari Daulagiri. Yang Canopy Dome dari Daulagiri. Di bagian dalam sini, ini dikasih kayak semacam kabel seling gitu. Kayak semacam tali seling, bukan kabel seling. Jadi kemungkinan ketika nantinya lu mau packing si kanopi ini dan mulai merapihkan tiangnya, dipatah-patahin gitu, ini nggak bakal hilang. Karena udah disatukan oleh tali seling yang ada di dalam tadi juga. Dan memang menjadi kuat untuk kekuatan dari si tiang ini. Dia pakai tiang kayak gini juga, cuman lebih tebal lagi. Tapi ketika si patahan-patahan ininya dilepas, itu ada tali seling yang memang menyatukan keempat dari si patahan-patahan tiang flyseatnya. Kalau ini nggak ada tali selingnya, keuntungan ketika lu punya tiang flyseat yang ada tali selingnya untuk menyatukan keempat patahannya, itu kemungkinan nggak bakal hilang salah satunya. Ini nggak ada tali selingnya, jadi kemungkinan untuk hilang salah satu patahannya itu ya mudah banget. Apalagi kalau lu jorok untuk pemakaiannya atau penyimpanannya, ya mudah untuk hilang. Tapi keuntungan ketika lu punya tiang kayak gini, yang mana ini nggak ada tali seling untuk menyatukan keempat patahannya, ini bisa lu atur ketinggiannya. Mungkin lu ngerasa ini ketinggian, ya lu bisa copot salah satu patahannya. Berbeda dengan tiang-tiang flyseat yang ada tali selingnya itu, ya nggak bisa dicopot salah satunya karena ada tali seling yang kuat itu kan. Jadi tidak terlalu fleksibel untuk ketinggian dari tiang flyseat yang kita butuhkan nantinya. Kalau dari bahan ini udah cakep banget. Karena itu perlu gue jelasin karena ada sedikit perbedaan. Selain include tiang, di sini pun lu udah ngedapetin tali flyseat ini. Tali ini udah ada kurang lebih 8 pieces. Depan, belakang, kiri, kanan, tengah, sama ujung sebelah sana. Gue hitung dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Jadi dikasih pas banget oleh nomadennya, nggak dikasih cadangan untuk tali flyseatnya. Dan tali flyseatnya pun lu nggak perlu pusing melakukan simpul karena udah dipermudah untuk pemasangan flyseatnya. Karena udah pakai hook kayak gini nih. Jadi ketika nantinya lu mau masang flyseat ini, ya udah tinggal dicantol hooknya ke tali webbing yang ada di ujung-ujung flyseatnya. Jadi lu nggak perlu pusing untuk ngafalin simpul-simpul tali di sini. Yang terakhir, lu udah include pasak. Nah, di flyseat ini lu udah dapat pasak yang mana ini udah pakai pasak aluminium. Pasak yang memang salah satu pasak kesukaan gua, pasak yang memang kuat dan untuk ukurannya pun gede di pasak yang ada di sini. Ini pakai pasak yang aluminium. Karena kadang gua suka kesel kalau ngedapetin tenda atau flyseat yang memang include pasak, tapi dikasih pasak yang kecil gitu, yang tipe L gitu, yang silver gitu, itu mudah banget untuk bengkok, bahkan patah gitu. Kalau pasak yang ada di sini sih lebih mending banget, karena salah satu pasak yang akan gue prioritaskan untuk gue pilih untuk pasak yang ada di flyseat Nomaden Kenawa series ini. Sebelum gue ngejelasin ukurannya, gue akan ajak keliling dulu untuk lu ngeliat si bentuk dari flyseat ini. Jadi dari depan tuh kayak gini. Terus ke belakang. Nah, ke belakang sini. Nah, bagian belakang ini enggak setajam di bagian depan ya. Yang tadi gue bilang, di bagian belakang itu lebih ke rata aja. Enggak tajam ke bagian depan sini. Nah, sebetulnya kiri kanan sama aja, cuman nanti kalau lu punya flyseat kayak gini sih harus bener-bener kenceng untuk pemasangannya, karena kalau nggak kenceng kelihatan banget kayak gini nih, mengkerut-mengkerutnya. Ini gue pasang sendiri tadi, jadi ya wajar. Enaknya sih pasang berdua kalau punya flyseat kayak gini. Ini sebelah kanannya, jadi sama aja sebetulnya untuk kanan dan kiri. Dan ini
pouch atau packaging yang ada di flysheet ini. Pouchnya itu sebetulnya terbilangnya lumayan panjang dan lumayan gede juga. Karena apa? Karena memang di sini udah include tiang flysheet, include pasaknya juga, sama include talinya. Makanya ini panjang gara-gara di sini ada tiang flysheet yang include di sini. Dan berat yang ada di flysheet ini keseluruhan nih, flysheetnya ditambah dengan berat tiang, ditambah pasak, ditambah tali, ini kurang lebih 2,9 yang ditulis oleh nomadennya. Tapi ketika gua timbang ulang sih kemarin di 2,7 kurang lebih. Jadi kurang lebih sih kalau emang flysheet ini mau dibawa ke gunung sebetulnya bisa-bisa aja. Flysheet model kayak gini biasanya itu tujuannya untuk camping-camping di kaki gunung aja atau untuk glamping aja biasanya. Karena ngambil referensi dari flysheet atau kanopi heksagonal yang pernah gua review dari mereknya Hiker, itu kan tebel banget tuh bahannya, itu cocok banget tuh untuk kegiatan glamping atau camping-camping di kaki gunung aja. Karena kalau dibawa ke gunung itu bener-bener berat. Kalau ini yang tadi gue sebutin beratnya ini kan 2,7. Jadi flysheet ini sebetulnya bisa lu gunakan untuk glamping atau camping-camping di kaki gunung aja atau di bukit aja, atau lu bisa juga flysheet ini dibawa ke atas gunung karena flysheet ini bahannya itu terbilangnya ya bahan-bahan yang sering kita temukan di tenda-tenda 210T untuk kerapatan yang ada di flysheet ini. Jadi ketika nantinya flysheetnya dilipat-lipat sih masih oke lah, tidak terlalu makan tempat ketika dimasukkan ke carrier, dan beratnya pun masih aman 2,7. 2,7 itu berat dengan tiang flysheetnya. Dan ketika nantinya lu mau bawa flysheet ini ke atas gunung, jangan sebundel-bundel ini lu bawa. Untuk flysheet pasak beserta talinya lu masukin ke dalam carrier, tapi untuk tiangnya disimpan di side pocket di carrier aja. Jadi tetap lu bisa bawa dengan mengakali memecah antara flysheet, pasak dan inner di dalam carrier. Untuk tiangnya di luar carrier, jadi nggak terlalu gede. Kalau gede kayak gini kan ngabisin tempat. Kalau sebundel ini lu masukin ke dalam carrier kan lumayan makan tempat. Dan di pouch ini ada beberapa informasi yang bisa lo dapetin nantinya. Di sini ada tulisannya Rising Sun Awning. Untuk ukurannya ini 450 kali 450 cm. Nah, ini bentuknya nih. Nah, jadi ini bentuknya. Jadi bukan heksagonal untuk bentuk yang ada di flysheet ini. Jadi ukuran flysheet ini 450 cm dikali 450 cm. Berarti kurang lebih lebarnya itu 450 dan panjangnya itu 450. Cuman memang ketika nantinya dipasang kayak gini, untuk lebarnya itu nggak sampai 450. Karena kan di sini bentuknya kayak atap gitu. Jadi 450 cm yang nantinya lu rasakan atau lo dapetin lebih ke panjang dari depan ke belakang sini. Sekarang kita ke bagian dalam. Ini gua settingnya itu untuk tiangnya itu agak pendek sedikit ya. Jadi posisinya kayak gini. Tapi bisa juga lu tegakkan untuk si tiang flysheetnya biar lu tidak menunduk ketika masuk ke dalam flysheet ini. Nah, jadi di bagian dalam itu karena ini ukurannya 450 kali 450 ya. Jadi untuk berkegiatan itu enak banget. Bisa juga lu aplikasikan sebagai teras tambahan di tenda lu. Mungkin lu punya tenda yang nggak punya teras. Jadi flysheet ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk teras tambahan di tenda lu. Karena memang lu punya tenda yang terasnya itu kecil banget. Tendanya bisa lu simpen di sini. Entah itu tenda kapasitas 4 orang ataupun 2 orang, ini masih bisa di cover karena memang lebar banget untuk flysheet ini. Nah, di sini lu jadikan sebagai tempat untuk berkegiatan. Ini gua simulasikan pakai satu meja yang cukup untuk berempat dan ada kursi kurang lebih 4 pieces. Sebetulnya sih di sini di kanan dan kiri sini masih bisa ditambah lagi 2 kursi. Jadi ketika gua coba simulasikan, ketika gua pasang meja yang biasanya gua gunakan untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman ketika camping di kaki gunung gitu, ini masih terbilang nyaman. Nih, masih terbilang nyaman banget. Jadi untuk masak-masak bisa di depan atau di belakang mungkin masak-masak. Di depan nanti untuk meja makannya. Jadi untuk keleluasaan di flysheet ini sih menurut gua salah satu yang ideal untuk ukurannya. Karena untuk flysheet model kayak gini tuh ada yang lebih gede dari ini, ada yang lebih kecil dari ini. Tapi kalau emang lu pengen ngedapetin ukuran yang ideal,
khususnya untuk 4 orang lebih ya. Di sini sih ukurannya ini cukup menurut gua. Tapi sayang banget di bagian dalam itu nggak ada gantungan untuk lampu tenda. Nah biasanya gua pernah lihat di Daulagiri itu ada gantungan lampu tenda di ujung sini nih. Kalau ini tuh nggak ada gantungan lampu tenda, jadi gua bingung ketika kemarin pakai flashlight ini untuk penerangan itu digantung di mana ya. Jadi mungkin nanti next bisa di-upgrade atau ditambah fitur oleh Nomaden, ditambahin hook untuk menggantung lampu tenda di ujung-ujung aja tuh, biar enggak nambah jahitan lagi di tengah sini. Jadi lampunya dari sana, dari depan atau dari belakang, nembak ke bagian tengah. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dari flysheet Nomaden Kenawa series ini. Kelebihan yang pertama adalah kalau emang sekarang lu lagi nyari bahan flysheet yang lumayan tebal tapi kuat, ini pilihan yang cocok. Karena seperti yang lu tahu, di pasaran itu banyak banget flysheet yang pakai bahan tipis-tipis gitu, biar tujuannya itu tidak terlalu berat ketika dibawa atau dimasukin ke carrier, apalagi dibawa ke atas gunung. Kalau ini terbilang itu bahannya lumayan tebal tapi kuat, karena ripstop yang tadi gua tunjukin itu ya pernah gua lihat di Eiger, di sepatunya. Kalau di Eiger ditulisnya Gyuset Construction, kalau ini pakai bahan 210T polyester GWB ripstop, yang mana ripstopnya ini paling gue suka di antara ripstop yang lainnya. Yang seperti lu tahu juga, yang sering gue jelasin, ketika bahan itu ada ripstopnya, yaitu untuk memperkuat bahan itu sendiri. Kelebihan yang kedua, flysheet ini fleksibel, bisa lu gunakan untuk kegiatan glamping di kaki gunung aja ataupun lu bawa ke atas gunung. Karena ketika flysheet ini dilipat, nggak terlalu gede untuk packagingnya. Walaupun berat dari flysheet ini 2,7, karena memang itu kan beratnya diakumulasikan ya antara flysheet, tiang, pasak, dan tali. Tapi gua pribadi masih mau bawa flysheet ini dengan memecah penempatan di dalam carriernya. Untuk flysheet, pasak, dan tali gua simpen di dalam carrier bagian bawah bareng dengan tenda. Untuk tiangnya gua simpen di luar carrier, di side pocket aja. Jadi flysheet kayak gini tuh biasanya cuman bisa dipakai di kaki gunung aja untuk glamping. Kalau ini bisa dipakai di kaki gunung untuk glamping dan bisa juga dipakai untuk ke atas gunung. Kelebihan berikutnya, ketika nantinya lu punya flysheet ini, lu bukan hanya ngedapetin flysheetnya aja, tapi lu ngedapetin tiang, yang mana tiangnya ini ada 2 untuk lu gunakan di belakang dan di depan, yang mana tiangnya itu solid, bukan tiang-tiang yang mudah bengkok. Karena ada tiang yang mudah bengkok yang pernah gua temukan di beberapa produk di tenda. Terus di sini lu dapat juga tali-tali kayak gini, ada 8 tali, pas banget talinya, jangan sampai hilang. Dan dapat pasak juga, pasak aluminium yang memang ukurannya udah gede. Nah, pasak dan talinya jangan sampai hilang, karena kalau hilang satu aja akan susah untuk memasang flysheet ini, karena untuk Nomaden ini tidak ngasih cadangan tali dan tidak ngasih cadangan di bagian pasaknya. Kelebihan berikutnya, flysheet ini yang mana udah include tali, pasak, dan tiang yang tadi gue jelasin, terbilang ringan menurut gue. Kalau gue bandingkan dengan beberapa flysheet atau bivak atau shelter yang serupa kayak gini. Contohnya gue pernah kemarin nge-review flysheet heksagonal atau kanopi heksagonal dari merek luar negeri, Hiker itu beratnya 5,3. Karena apa? Karena di bagian flysheetnya itu bener-bener tebel banget. Karena bagian flysheetnya ini 210T kerapatannya, jadi lebih ringan dan jauh banget tuh perbedaannya. Ya mungkin lu bisa membandingkan juga tuh dengan beberapa kanopi atau bivak yang serupa kayak gini di brand-brand lain, beratnya berapa. Kalau menurut gua sih ini masih terbilang ringan untuk si flysheet ini keseluruhannya. 2,7 kilo untuk flysheet, tiang, pasak, dan talinya. Jadi terbilangnya masih ringan. Makanya yang tadi gua bilang di kelebihan yang kedua masih oke nih kalau emang lu mau bawa flysheet ini ke atas gunung. Kelebihan berikutnya, biasanya gue jarang menemukan angka waterproof rating di flysheet atau bipak atau shelter kayak gini. Khususnya flysheet sih. Kalau ini udah ada waterproof ratingnya, udah ditulis oleh Nomadennya, yaitu 3000 mm. Untuk ketahanan flysheet ini untuk menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia, ini ya oke banget. Lebih dari oke bahkan. Karena PU 800 aja itu udah sangat-sangat cukup.
Ini PU-nya 3000 mm, angka yang gede banget. Angka yang sering dipakai sekarang ini di tenda-tenda mahal. Di tenda-tenda di atas 1 jutaan biasanya angkanya udah 3000 mm kayak gini untuk waterproof ratingnya atau PU-nya. Kelebihan yang berikutnya, flysheet kayak gini tuh perlu lu perhatikan di bagian sudut-sudut kayak gini karena ada banyak sudut di sini, dan perhatikan jahitannya. Kalau gua lihat di sini udah pakai bartek dan jahitannya udah rapih juga di bagian ujung-ujung sini, karena ujung-ujung sini yang akan sering ditalik oleh tali flysheet nantinya. Jadi harus benar-benar kuat, harus benar-benar diperhatikan untuk jahitan yang ada di ujung-ujung sini. Dan untuk flysheet pertama dari Nomaden, untuk bentuk yang heksagonal atau pentagonal kayak gini, ini salah satu hasil yang bagus untuk di bagian sudut-sudut sini. Ditambah pakai tali webbing yang benar-benar tebal juga. Ya nanti gua update aja kalau memang terjadi kerusakan yang memang cepat di flysheet ini. Sejauh ini sih yang gua rasain di flysheet ini di bagian ujung-ujungnya terbilangnya rapi untuk jahitannya. Kelebihan yang berikutnya, menurut gua harga yang dicantumkan oleh Nomaden sesuai dengan spek dan fitur yang lu dapetin nantinya. Harga dari flysheet ini tuh terbilang lumayan mahal, harganya 750.000. Tapi untuk pemakaian bahan yang ada di sini ini berbeda dengan flysheet harga 200 ribuan, 300 ribuan yang pernah gua punya. Plus di sini udah dapet tiang juga, flysheet 200 ribuan, 300 ribuan. Mungkin jarang yang dapat tiang di sini. Plus di sini udah dapat tali dan udah dapat pasak yang udah bagus juga. Jadi ketika harganya 750.000, menurut gua pribadi ini menjadi pantas dan menjadi masuk akal juga, karena spesifikasi dan fitur yang lu dapetin menurut gua sesuai dengan harga yang lu keluarin nantinya. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan dari flysheet Nomaden Kenawa series ini. Kekurangan yang pertama adalah tetap lu harus mempertimbangkan harga yang ada di sini. Menurut gua pribadi sih ini cocok ketika lu beli patungan. Jadi ketika nantinya lu punya temen-temen yang solid, mungkin yang memang udah menjadi tim utama ketika nantinya lu naik gunung atau camping-camping, ajak aja untuk patungan membeli flysheet ini. Karena percaya ke gua ini bakal berguna untuk berkegiatan bareng-bareng, untuk berkegiatan banyak orang. Flysheet ini akan berguna banget dan akan ngebantu banget untuk dijadikan sebagai shelter. Jadi untuk harga 750.000, gua lebih menyarankan dibeli secara patungan atau secara kolektif atau bareng-bareng lah. Patungan 150 atau berapapun itu untuk ngedapetin flysheet ini. Kekurangan yang terakhir, nggak ada gantungan untuk lampu tenda di bagian dalam. Karena itu salah satu fitur yang diperlukan banget dan kerasa tahu ketika tiba-tiba malam nih, lu asik berkegiatan di dalam sini. Ketika sore itu asik-asik berkegiatan di dalam. Ketika menjelang malam lu mau pasang lampu, ternyata nggak ada hooknya. Jadi perlu ditambahin hook untuk gantungan lampu tenda oleh Nomaden di kedua ujungnya mungkin. Mending kedua ujung dah, jangan di depan doang, biar nambah cakep nih untuk flysheet Kenawa series dari Nomaden ini. Jadi itu fitur yang penting dan gak ada di flysheet ini. Kalau emang lo ngerasa harga 750.000 ini masih agak mahal, Nomaden nyediain flysheet dengan harga yang lebih rendah, tapi spesifikasinya persis kayak gini. Bahkan memang kayak gini flysheetnya, tapi ada fitur yang berbeda sedikit. Jadi ini ada satu pilihan lagi yang harganya lebih murah dibandingkan Kenawa series ini. Ini serinya tuh Cempana series untuk nama seriesnya. Jadi bedanya apa bang? Si flysheet ini dengan flysheet yang tadi udah gua jelasin. Gua kasih tahu untuk persamaannya dulu. Untuk persamaannya ya sama persis kayak tadi. Flysheet ini dengan flysheet Kenawa ini sama persis dari ukurannya, dari bahan yang dipakai, dari PU-nya, dari anti UV-nya, jahitannya, semuanya persis banget. Tapi yang ngebedain adalah nggak dapet tiang kayak gini. Jadi harganya bisa lebih murah. Packagingnya kayak gini. Dan fitur yang beda lagi yaitu di bagian pasaknya. Nah ini dia. Jadi pasaknya itu ini lebih rendah kualitasnya tentunya dibandingkan yang aluminium dari Kenawa tadi. Tapi untuk talinya masih sama.
Jadi untuk flysheet Kenawa ini harganya 750.000, udah include tiang, udah include pasak aluminium yang bagus. Untuk yang Sempana ini flysheetnya sama aja, cuman memang nggak dapet tiang dan dapat pasaknya yang kualitasnya lebih rendah. Nah, jadi perbedaannya cuma itu aja. Sisanya udah mirip banget, semuanya mirip banget. Jadi Nomaden sengaja menyediakan dua flysheet, yang mana flysheet yang Kenawa series ini dengan spesifikasi yang komplit banget, yang paling tinggi. Untuk Sempana ini ada beberapa fitur yang berbeda. Oke, jadi itu flysheet Nomaden Kenawa series dan Sempana juga yang tadi sempat gue kasih tahu. Tinggal lu pilih aja kalau emang lu pengen yang Kenawa series yang mana fiturnya lebih komplit, ya silahkan pilih harga 750.000. Tapi kalau emang pengen harga yang lebih rendah daripada yang komplit ini, ya pilih yang Sempana itu, harganya lebih rendah sedikit lah. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja langsung ke Nomaden Official, toko officialnya. Biasanya di akhir tahun kayak gini sih lagi ada diskon, buruan aja takut kehabisan untuk produk ini. Karena biasanya produk yang bagus kayak gini, spesifikasinya, barangnya bagus kayak gini, itu cepet habis, tinggal lu sikat aja. Kalau suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.